penyebaran virus COVID-19 di daerah kita. Iya. Dan ya, gimana? Ya, silakan Pak. Ya, tentu saja dengan wabah ini yang kita ketahui, kalau tidak salah sekitar tanggal 18-19 itu boleh dikatakan nyampailah di benua kita sekitar bulan 3 bulan, 4 bulan yang lewat kalau tidak salah. Itu kita semua lagi pada semacam ya gaguk juga gitu kan. Iya. Karena ini penyakit sepertinya luar biasa. Hampir semua kegiatan kita yang sudah diagendakan begitu terhenti dan dihentikan. Dan kita terus mencari apa sebenarnya ini COVID-19 ini. Baik. Dan juga ya, gimana Pak? Iya, Pak. Langsung Pak, diteruskan. Baik. Ya, tentu saja setelah penyakit ini atau virus corona ini mewabah atau berada di wilayah kita kemarin segera mengadakan pertemuan dengan Forkopimda, terus melihat situasi dan saya perintahkan leading sektor terkait untuk segera temu cepat, lapor cepat, dan Baik. pelajari telaah ini penyakit jenis apa gitu. Iya. Dan kita tahu semua ternyata virus corona ini sampai detik ini saja tidak ada obatnya gitu kan. Jadi kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat, koordinasi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di daerah. Nah, setelah mendapat arahan dari pemerintah pusat, kita segera melakukan langkah-langkah strategis dan mencari para pakar ya, katakanlah boleh dikatakan demikian, yang pakar, khususnya pakar epidemiologi ya, Baik. yang mengetahui tentang penyakit ini. Nah, tentu saja kita berupaya untuk melakukan pencegahan ya, karena kita tahu yang namanya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Kita melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan melewati radio, televisi, bahkan spanduk-spanduk dan sebagainya, bahwa ini kita sedang dilanda yang namanya wabah penyakit corona, dan kita mendapat bahwa penyakit ini menyerang orang, ini kan melewati medianya adalah mulut, hidung, dan mata. Gitu. Betul. Nah, maka arahan dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini, jaga jarak, pakai masker, kemudian tetap di rumah. Nah, ini yang kita boomingkan di seluruh Kalimantan Selatan. Baik. Namun proses membuat pemahaman rakyat kita untuk mengetahui ini kan butuh proses, dan di saat itulah penyakit ini terus juga berkembang di masyarakat. Dan kita berupaya setelah mendapat katakanlah arahan dari pakar epidemiologi, kita akan mencoba melakukan hal yang sifatnya terarah begitu ya, dengan strategi sampai hari ini kita lakukan tracking dan tracing dan testing juga, karantina juga setelah kita melakukan tracking tersebut. Tentu ada langkah-langkah yang kita ambil. Baik, Bapak, kalau menurut Bapak datanya Pak ya, zonanya seperti apa Pak? Seberapa banyak zona merah yang ada di Kalimantan Selatan? Zona merah sampai hari ini Kalimantan Selatan semuanya kena. Di 13 kabupaten kota ya. Seluruhnya Pak? Seluruhnya kabupaten kota. Baik, ya. Jadi sebetulnya memang lumayan ya Pak ya, dianggap kita cukup berat karena semua zona merah. Kita punya 4 zona, dari zona merah, orange, kemudian kuning, sampai akhirnya ke zona hijau di mana penularan sudah 0. Sekarang berarti kalau di zona merah ini penularan masih di atas 2. 1 orang bisa menularkan lebih daripada 2 orang, begitu ya Pak ya. Pak, sejauh ini Pak, kepatuhan masyarakat dengan himbauan dari pemerintah, dengan edukasi itu seperti apa Pak? Kepatuhannya sampai hari ini alhamdulillah kita lihat di lapangan, kalau kita bicara tentang masker, kalau di jalan, di tempat-tempat yang tadinya memang katakanlah di pasar itu belum, mungkin mereka
karena ini barang baru mereka Iya. tidak tahu dan mungkin menganggap ini ini biasa aja. Tapi kita sudah upaya lakukan sampai kita melakukan yang namanya penegakan disiplin di tempat-tempat kerumunan seperti pasar, tempat-tempat yang orang banyak berkumpul. Di sana kita berikan pengawasan mereka. Pokoknya kalau mau pasar harus pakai masker lah. Kalau enggak pakai masker, mereka kita jangan sampai ke pasar begitu. Baik. Dan ya. Jadi sejauh ini sih mereka mematuhi ya Pak ya. Pak, ada peraturan tambahan yang barangkali kemudian dibuat oleh gubernur berhubungan dengan masalah ini karena kan semuanya zona merah ini Pak. Berarti mesti berhati-hati. Ya, kita karena ini memang sudah zona merah di Kalimantan Selatan ini kan hasil kerja tim kita khususnya yang melakukan rapid test ke lingkungan di Kalimantan Selatan sehingga hasil rapid test inilah yang kita lebih cepat tahu dan kita berharap dengan kita tahu hasil rapid test ini bisa kita cepat tahu dan kita segera berupaya mencari melakukan mengatasi ataupun melakukan memutus mata rantai terjadinya perkembangan virus COVID-19 ini. Baik. Pak Gubernur, saya pindah ke Mbak Retno ya dengan Mas Diki ya. Mbak Retno, mungkin bisa diceritakan keadaan di lapangan. Kenapa kemudian tiba-tiba bisa seluruh daerah zonanya merah? Apa ada yang salah? Atau barangkali berhubungan sekali dengan mudik Lebaran? Atau karena apakah awalnya sebetulnya? Silakan Mbak. Maaf Mbak Lula, mungkin bisa diulangi sedikit lagi tadi. Iya. Kita mau minta Mbak Retno untuk bercerita keadaan di lapangan karena Mbak Retno kan langsung nih terjun ke lapangan. Apa yang terjadi sampai kemudian Kalimantan Selatan bisa seluruh kabupatennya merah? Atau ini berhubungan sekali dengan mudik Lebaran kemarin atau bagaimana? Silakan Mbak. Ya. Kalau di lapangan ya memang ketika kami melakukan aksi-aksi kemanusiaan gitu ya, menyalurkan bantuan dan sebagainya, tim kami kita bekali dengan APD yang lengkap, kemudian tapi di kadang kita melihat yang tidak pakai masker, kemudian juga jarak gitu ya masih pengen bersalaman dan sebagainya, itu yang kadang juga sambil kita edukasi langsung di lapangan. Nah, walaupun skalanya kecil tapi memang ini berpengaruh ya, jadi berpengaruh, berdampak terhadap penyebaran. Tapi kalau kemudian kita bicara angka, sebenarnya kan ini muncul setelah dilakukannya rapid test secara masif. Jadi angka itu muncul ya hasil dari swab yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Jadi sebetulnya karena masyarakat belum paham begitu ya, bukan kemudian masyarakatnya tidak patuh. Kalau sekarang keadaan setelah zona merah, kemudian dihimbau lebih banyak lagi, yang dikerjakan juga lebih banyak lagi. Apakah masyarakat lebih mengerti? Apakah sekarang sudah dilakukan semua protokol kesehatan? Sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru? Nah, agak terputus mungkin ya. Baik, saya pindah ke Mas Diki. Mas Diki bisa dengar saya? Ya, sudah. Ya, mungkin Mas Diki. Nah, baik. Ini kembali lagi nih. Tadi Mbak Retno bisa mendengar pertanyaan saya tadi, Mbak Retno? Iya. Masih bisa sih, walaupun ada kepotong-kepotong sedikit ya. Iya, intinya adalah kita mengerti bahwa masyarakat itu bukannya tidak mengerti, bukannya tidak patuh, satu. Kemudian apakah sekarang sudah siap keadaan yang sekarang? Kan sekarang sudah banyak edukasinya. Dan kemudian tentunya juga banyak lagi yang dikerjakan lebih banyak lagi baik dari ACT maupun dari teman-teman relawan. Pertanyaannya apa masyarakat sudah siap sekarang dengan kebiasaan yang baru? Saya Mbak Lula ya. Iya. Iya. Kalau kita melihat di lapangan sebenarnya masih perlu diberikan edukasi yang lebih jelas terkait bagaimana ke depan kalau misalnya kita bicara soal new normal ya. Nah, ini benar-benar dikasih tahu. Kalau kemudian masalah protokol kesehatan masyarakat, bahkan kemarin kami ke desa Aluh-Aluh yang menyeberang sungai itu masing-masing di kantor desa, kemudian di sekolah-sekolahnya udah ada tempat cuci tangan gitu. Jadi secara protokol kesehatan mereka sudah tahu ya. Cuma
bagaimana kemudian nanti ke depannya yang harus diperjelas lagi, karena ini kan luar biasa ya, sebarannya sudah masif sekali di Kalimantan. Mereka sudah mengerti, tapi bagaimana kebiasaan ini dibawa terus begitu sampai barangkali nanti ada vaksin atau ada obatnya barangkali ya penyakit ini ya. Baik, saya pindah ke Mas Diki. Mas Diki ini pemirsa agak beda sedikit sebetulnya ya. Mas Diki ini adalah seorang mahasiswa yang kemudian terjun langsung. Salah satu artikel yang saya baca nih Mas Diki, katanya Mas Diki ini ada tidak putus asa untuk kemudian desinfektasi di semua lingkungan yang bisa ditemukan. Coba cerita sedikit apa saja yang sudah dikerjakan Mas Diki. Terima kasih banyak loh. Ya, siap. Terima kasih Mbak Lula Kamal dan semuanya. Ketika pertama kali di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, terdapat info bahwa sedang atau ada yang terdampak positif atau yang terkena COVID-19 ini. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan penyemprotan disinfektan agar mengurangi dampaknya. Jadi banyak sekali dari masyarakat, dari sekolah-sekolah meminta kami untuk memberikan semprotan disinfektan agar kiranya virus yang ketika ada yang seseorang atau carrier membawa virusnya nggak jatuh di sekolah itu atau tempat itu seperti itu Mbak. Jadi ketika kami selesai dan ketika ada yang berterima kasih, itu rasanya sangat bahagia sekali kita sudah dapat membantu dan juga mengedukasi bahwa setelah saya menyemprot atau tim kami melakukan penyemprotan, kami memberitahu bahwa untuk cuci tangan segala macam, bahwa ibu harus waspada dan hati-hati karena virus ini berbahaya dan sebagainya, seperti itu. Baik. Mas Diki, tantangan yang paling besar sebetulnya apa? Apa masyarakat yang tidak mengerti atau barangkali masih menganggap bahwa ini virusnya juga ringan saja atau bagaimana Mas? Ya, jadi pada awal Indonesia sudah ada COVID, jadi pada sekitar mungkin awal-awal Januari atau sebagainya, di situ rasa takut tinggi, tapi COVID-nya masih sedikit. Nah, setelah COVID-nya tinggi, tapi rasa takut malah berkurang. Nah, jadi di sini masyarakat banyak yang menganggap sepele karena sebagian mengatakan bahwa sudah lama banyak berita segala macam, tapi tidak melihat tetangga segala macam atau saya kena, jadi maka mereka menganggap meremehkan itu, padahal data sebenarnya sudah ada dan sebagainya, seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Dengan ada kabar bahwa sudah masuk zona merah begitu, apa sekarang sudah lebih mengerti keadaannya dan tidak menganggap remeh lagi? Lebih ke new normalnya sih Mbak, saya lihat. Jadi lebih fokus di new normalnya masyarakat, tidak fokus lagi kepada COVID-nya. Jadi new normal itu apa? Masyarakat itu tahunya new normal pakai masker, cuci tangan, ke pasar udah kayak biasa. Jadi new normal itu ya new, tapi normalnya kayak dulu juga. Kalau saya lihat itu masih ada yang sepedahan cuma pakai masker, ke pasar ya cuma pakai masker. Kadang masker ya nggak semua ditutup juga, hidungnya masih nongol juga kalau pakai masker biasanya. Jadi ya gitu. Itu kan lebih jauh barangkali ya, dengan adaptasi kebiasaan barunya juga, begitu kebiasaan baru betul-betul dijalankan dengan benar supaya memutus rantai penyebaran. Terima kasih banyak buat Mas Diki dan semua teman-teman anak-anak muda yang kemudian memang care sekali ya memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Ke Mbak Retno lagi, Mbak Retno sedikit lagi Mbak Retno. Ya, Mbak Retno kalau misalkan tantangan ke depan, kira-kira apa yang diperlukan lebih jauh berhubungan dengan Kalimantan Selatan tentunya? Iya. Ini berhubungan lagi dengan new normal tadi ya. Jadi artinya masyarakat mau tidak mau dia tetap harus survive dengan keadaan seperti ini. Nah, kita melihat COVID ini kan sebagai bencana multidimensi. Jadi ada dampak kesehatan, ada dampak ekonomi, bahkan ke depan ada ancaman potensi dampak sosial yang bisa saja terjadi. Nah, ini yang harus dipersiapkan masyarakat, apalagi terlebih masalah ekonomi ya. Jadi pemulihan ekonomi ini luar biasa, energinya harus besar sekali, dan ACT pun di sini hadir membersamai pemerintah untuk bisa mengatasi ini bersama-sama. Jadi memang kegotong royongan, sinergi, kolaborasi itu harus terus digalang. Nah, ke depan kita sudah menyiapkan program-program gitu untuk program-program terlebih untuk pengembalian
ekonomi warga. Baik, Gitu. nanti kita akan bahas lebih jauh ya Mbak ya, di kesempatan berikutnya ya. Baik, saya pindah ke Pak Gubernur lagi. Pak Gubernur, himbauan buat seluruh masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, seluruh masyarakat Indonesia juga pastinya dengan semua yang berada di zona merah, bahwa kita sudah harus bersiap-siap mengadaptasi kebiasaan baru di keadaan yang sekarang ini, hidup bersama dengan si coronavirus ini. Silakan. Terima kasih Mbak. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya dunia kalau perlu, bahwa hari ini kita harus benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan disiplin yang sungguh sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena supaya kita semua selamat. Contohnya saya saja, Anda pakai masker, saya pakai masker, insya Allah kita akan selamat. Karena kita tahu penyebarannya ini ada melalui mulut, hidung, dan mata. Dan kepada masyarakat kita yang kebetulan kita tahu bahwa mereka siapapun tidak ada ingin terkena virus corona ini. Kehadiran kita adalah pemerintah adalah untuk mengobati mereka. Kalau ada yang sakit, kita obati. Kalau ada yang mereka tidak mampu secara ekonomi, kita akan bantu kepada para korban yang mungkin mendapat musibah. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita harus menghadapinya dengan semangat tingkat tinggi. Betul. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa di rumah, yang pasti adalah bahwa suka tidak suka kita harus melakukan kehidupan bersama dengan COVID-19 ini. Dan tetap saja kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pakai masker karena masker saya akan melindungi kamu, masker kamu akan melindungi saya. Dan Anda berhak menegur orang-orang yang tidak pakai masker kalau ada di sekitar Anda ya. Yang kedua adalah jaga jarak aman 1 sampai 2 meter minimal ya. Kemudian apalagi cuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar tentunya. Dan yang terakhir jaga daya tahan tubuh. Kita doakan sama-sama seluruh zona merah bisa berubah zonanya sampai ke zona hijau. Dan Indonesia kemudian bisa sejahtera kembali. Dan kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih banyak buat Pak Gubernur Kalimantan Selatan, selamat berjuang ya Pak ya. Terima kasih banyak buat Mbak Retno, juga Mas Diki dan teman-temannya semua anak muda yang begitu memperhatikan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi tentunya di dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jangan lupa pakai masker lagi ya Bapak Ibu sekalian.